Selamat pagi, selamat siang juga untuk kakak-kakak yang berada di wilayah Indonesia bagian timur. Para romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu pengurus MPK, Bapak Ibu pengurus yayasan, kakak-kakak Mabigus, dan kakak-kakak pembina pramuka yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Kak Tata, saya dari TKK MNPK. Yang akan mendampingi pembicara kita hari ini, Romo Albertus Hartana, SY, dalam bincang-bincang secara virtual serial webinar kepemimpinan yang diambil dari buku karangan John Maxwell berjudul The Leader Within. Nah, pada seri pertama ini kita akan mengambil judul kepemimpinan dan perubahan. Romo, frater, bruder, suster, Bapak Ibu, serta para kakak sekalian, apa sih pentingnya kita bicara kepemimpinan lagi? Saya kira kan kita ini semua sudah pernah mengikuti seminar, pelatihan, atau webinar serupa tentang kepemimpinan. Kalau kita mengikuti kembali webinar kepemimpinan, itu artinya bahwa kepemimpinan itu menjadi sesuatu yang penting baik dalam kehidupan kita pribadi, organisasi, maupun kerja tim di mana kita berkarya. Nah, tentu buku ini akan memberikan perspektif yang khas juga tentang apa itu kepemimpinan. Nah, perspektif yang baru ini akan memperkaya wawasan kita dan menambah kekayaan keterampilan kita tentu dalam memimpin. Selain itu, pada bulan Juni-Juli mendatang, para pembina pramuka yang tergabung dalam tim kerja kepramukaan di bawah Majelis Pendidikan Katolik atau yayasan-yayasan Katolik akan mengadakan perhelatan nasional, yaitu Temu Pembina keempat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam pertemuan Temu Pembina, kita akan mengangkat tema The Leader Within. Seorang pembina diharapkan mempunyai jiwa kepemimpinan di dalam dirinya. Layaknya logo TKKMNPK, obor ya, yang terus menyala dan memberikan terang bagi dirinya dan bagi adik-adik didik yang dibinanya. Temu pembina ini bukan sekedar datang jauh-jauh keluar kota, keluar pulau, camping bersama ya. Bukan sekedar itu, tetapi ini merupakan selebrasi bersama kita untuk mewujudkan jiwa kepemimpinan ini. Maka kita akan mengadakan webinar pra-TB 4 dengan harapan ini menjadi pembekalan awal terutama bagi para peserta TB 4 dan secara umum bagi kita semua untuk menambah wawasan dan skill kita dalam memimpin. Harapannya nanti para peserta yang berangkat ke TB 4 akan menjadi agen perubahan di gugus depan dan lingkungan kerja masing-masing. Itu harapan kita semua, kakak-kakak. Ya, baik. Webinar ini akan dibagi dalam 3 sesi. Ya, kita akan melihat jadwal acara yang akan ditampilkan setelah ini. Ya, ada sesi pertama yaitu sesi bincang-bincang, lalu sesi kedua yaitu sesi sharing dan sesi ketiga sesi informasi dari panitia temu pembina 4. Baik, Bapak, Ibu, para romo, suster, frater, bruder, serta kakak-kakak sekalian, tanpa memperpanjang waktu, kita akan mendengarkan pencerahan dari Romo Hartana tentang tema webinar kali ini. Kita perkenalan dulu dengan Romo Hartana, nanti Romo Hartana akan memperkenalkan diri, lalu mulai memberikan presentasinya. Kita sambut dengan hangat pembicara kita, Romo Albert Hartana. Serikat Yesus. Oke, selamat pagi dan selamat siang para romo, para bruder,
frater, suster, ibu dan bapak semua yang bisa hadir dalam kegiatan webinar series persiapan temu pembina pramuka TKKM-MPK di Palangkaraya. Tadi sudah diberi pengantar oleh Kak Tata. Kak Tata itu adalah Ketua TKKM-MPK. Ya, bos saya dia. Mungkin pada saat ini, mohon maaf, saya tidak bisa hadir langsung, tapi kami kirimkan rekaman. Pada waktu webinar, posisi saya ada di bandara. Nanti saya sebisa mungkin hadir karena saya sudah mengubah jadwal penerbangan. Tetapi nanti saya hadir tidak berseragam pramuka. Nanti kalau ada tanya jawab, seandainya ada tanya jawab, saya bisa menjawab, bisa diskusi, atau bisa sharing bersama berkaitan dengan tema webinar series yang pertama, yaitu kepemimpinan dan perubahan, yang kami ambil atau saya ambil dari John C. Maxwell. Bukunya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Ini penerbitnya ada di Surabaya. Kalau yang ada di Surabaya, Malang, bisa berbondong-bondong membeli. Ini bukunya sangat amat inspiratif. Seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Tatak, saya kira para saudaraku semua sudah banyak mengetahui, memahami, dan bahkan sudah melaksanakan apa itu arti kepemimpinan dan perubahan. Ada banyak definisi tentang kepemimpinan, tapi kita akan mengolah, membedah dari John Maxwell ini. Berarti ini titik pandangnya dari John Maxwell. John Maxwell itu adalah seorang pendeta ya, dan dia semua bukunya itu bestseller. Nanti saya akan berikan resume dari The Leader Within You. Nanti kalau berminat, ini akan saya bagikan kepada kakak-kakak semua. Saya panggil kakak ya, entah itu Romo, Bude, Suster, dalam kegiatan pramuka. Kan kita hanya mengenal kakak dan adik. Oke. John Maxwell itu menulis 10 bab di dalam bukunya The Developing the Leader Within You 2.0. Kok tidak 5.0 Romo, 5.0? Wah, atau 5.0. Wah, ini nggak tahu ini saya. Oke. Ada 10. Nah, untuk webinar series yang pertama ini saya akan mengolah dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Maka judulnya adalah kepemimpinan dan perubahan. Lalu nanti untuk webinar series yang kedua, saya akan mengolah bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, bab 9, bab 10. Nanti ada seriesnya. Nah, saya rangkum. Tapi titik pijaknya adalah refleksi sangat amat konkret dari John Maxwell. Oke. Ini yang bahasa Inggrisnya ya. Tadi ya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya nanti bisa, kalau berminat bisa dikirim oleh panitia karena Kak Tata juga sudah membaca, melahap itu semua. Ya Kak Tata ya, kita santai aja, jangan tegang. Karangannya sangat banyak karangannya. Ini hanya 10 yang saya cantumkan. Tapi the best sellersnya itu ada di Developing the Leader Within You dan 5 level leadership. Nah, kalau Bapak, Ibu, atau kakak-kakak semua itu sudah bisa membaca Developing the Leader Within You 2.0, ini sudah ada di
3 level kepemimpinan ada, di leadership ada, bagaimana mempengaruhi orang lain ada di buku induknya, lalu 25 ways to win with people ada. Maka kita mengolah yang buku rangkumannya dari beberapa refleksi dari John Maxwell. Oke. Nah, ini saya memberi ilustrasi The Leader Within, kepemimpinan leadership. Sekali lagi ya, ini titik pijaknya refleksi dari John Maxwell. Ini ilustrasinya. Pemimpin itu harus di depan. Di depan itu apa? Di depan memberi, membuat, lalu mengawal. Dia sudah tahu jalannya ke situ, maka kamu harus ikut. Seperti Yesus kan ya, dia di depan. Kalau kamu mau selamat, ikutlah aku. Nah, kalau ikut aku berarti ikut Yesus. Yesus yang ada di depan. Jalan kebenaran, kehidupan. Akulah jalan kebenaran, kehidupan, dan apa? Masih ingat para frater? Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Oh, nah ini ya, ini ilustrasinya. Nah, apa itu leadership? Ini nanti akan saya kutipkan, saya ambil dari internet. Karena kalau saya tidak mencantumkan nanti dalam bibliografinya, saya kena plagiat. Tapi saya akan mengolah ini semua. Ini saya ambil dari internet. Webinar ini adalah bukan hal yang baru saya kira ya. Ini refleksi agar saudara-saudara semua itu semakin mendalam. Apakah saya sudah menjadi pemimpin yang baik atau saya itu bosi? Nah, ini ilustrasi bos, ini ilustrasi leader. Nah, the definition of leadership. Kata kuncinya itu influence, pengaruh. Leadership is not about titles, position, or flowcharts. It is about one life influencing another. Kalau saya itu sungguh-sungguh menghidupi, saya itu punya jiwa leadership, maka saya seharusnya memiliki banyak pengikut. Karena apa? Seorang pemimpin adalah seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut jalanku. Ingat, Yesus itu pemimpin. Yesus itu guru utama kita. Apa yang dikatakan Yesus itu saya pegang teguh, saya percayai, dan saya mau mengikuti. Nah, mengikuti Yesus itu yang mengikuti ajarannya. Maka pemimpin, seandainya Anda kepala sekolah, Anda pembina pramuka, Anda ketua MPK, Anda ketua TKK MNPK, atau Anda memegang suatu organisasi, Anda harus bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut visi Anda. Maka saya yakin seyakin-yakinnya, setiap organisasi pasti ada visi, misi, nilai-nilai yang diperjuangkan, dan strategi mencapai visi tersebut. Pasti sudah punya semua. Nah, visi, misi, nilai-nilai dan strategi itu dikumandangkan, diprovokasikan kepada semua orang. Siapa yang mau mengikuti visi misi ini, siapa yang mau mengikuti visi misi Kosayu, Yayasan Kosayu, siapa yang mau mengikuti Yayasan Strada, siapa yang mau mengikuti Yayasan Yayasan Ursulin, Regina Pacis dan sebagainya. Kalau kamu mau ikut, daftarkan. Kamu akhirnya menjadi guru. Nah, ini kan mempengaruhi ya, seorang pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain. Atau dalam dunia milenial. Dunia milenial itu misalnya Anda membuat Instagram, pasti Anda akan membuat
Membuat apa? Membuat upload gambar-gambar, animasi dan sebagainya atau kata-kata yang menarik bagi orang lain sehingga ngeklik follow, subscribe. Berarti kan tertarik. Nah, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menginspirasi orang lain. Mempengaruhi itu adalah mempengaruhi dalam hal yang baik. Nah, maka John Maxwell itu merumuskan demikian. Kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan. Sebenarnya keterampilan ini tambahan saya. Kalau punya kemampuan tapi tidak punya keterampilan, ya nonsens. Nah, sekarang kan mulai medsos itu kan sebenarnya mencoba mempengaruhi orang lain. Seorang sales mempengaruhi orang lain untuk membeli produknya. Maka sebenarnya kalau ini dalam rangka pramuka, bagaimana saya yang adalah pembina pramuka mempengaruhi anak didik, peserta didik, adik-adik yang ada di gugus depan yang berpangkalan di sekolah Katolik untuk terlibat dan tertarik pada kegiatan kepramukaan. Nah, ini kebetulan ini ada ketua yayasan ya, ada ketua yayasan, ada ketua TKK, MPK atau BKS. Mari kita ubah mindset. Jangan membawa mindset yang tidak ada buktinya. Mindset yang tidak ada buktinya, yang sekarang sudah berubah, dan itu dipegang terus sampai sedetik ini adalah satu, kegiatan pramuka itu kok hanya tepuk-tepuk tangan, nyanyi-nyanyi, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Sebenarnya kalau senang itu sebenarnya itu bukan milik pramuka, milik manusia yang percaya pada Tuhan. Berbahagialah. Kita harus happy, be happy. Nah, kalau tidak happy, maka rugilah hidup kita. Nah, maka sebenarnya kita perlu mengubah mindset itu. Kegiatan pramuka itu kan tidak ada artinya. Kegiatan pramuka itu kan tidak ada maknanya, hanya tepuk-tepuk, lalu menghabiskan banyak biaya. Saya minta itu dihancurkan. Hanya ini dihancurkan sebagai pemimpin. Karena apa? Karena sebagai pemimpin kita harus melihat makna yang terdalam dari kegiatan kepramukaan. Nah, sekarang itu banyak di Jogja ini terutama ya, saya sharing aja ya. Banyak kepala sekolah, guru-guru kelas berlomba-lomba ikut KMD supaya apa? Supaya bisa menjadi pembina pramuka. Karena menjadi pembina pramuka itu diwajibkan supaya bisa membimbing, mendampingi, membina kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan, saya kira sekolah-sekolah Katolik lebih baik menolak kegiatan pramuka, lebih baik kursus matematika atau les matematika dan sebagainya. Berhubung diwajibkan, maka berlomba-lomba pembina pramuka itu ikut KMD supaya menjadi pembina yang sah. Nah, itu pengalaman refleksi saya sampai ini. Lah, berkaitan dengan kepemimpinan sebenarnya mari kita berefleksi masing-masing, entah sebagai ketua yayasan, entah sebagai ketua TKK MPK BKS atau pengurus TKK MNPK atau pengurus BKS atau pengurus yayasan atau kepala sekolah. Refleksinya satu, apakah kehadiran saya itu menginspirasi orang lain? Ketika menginspirasi orang lain akan terinspirasi dan pasti akan ikut. Buktinya apa? Buktinya buktinya adalah ketika Anda diikuti, Anda memasang TikTok, Anda memasang Instagram, Facebook, lalu di-follow, Anda senang. Berarti apa? Yang memfollow itu senang dengan apa yang Anda unggah. Nah, setiap orang pasti mempengaruhi seseorang. Maka sebenarnya
kepemimpinan yang direfleksikan oleh John Maxwell adalah definisinya sangat mudah. Kata kuncinya mempengaruhi. Apakah saya sudah bisa mempengaruhi, kalau dalam bahasa saya, menginspirasi orang lain. Ketika saya bisa menginspirasi orang lain dan ikut saya, maka saya sungguh-sungguh mengembangkan jiwa leadership. Nah, nomor 2, kita tidak tahu siapa yang kita pengaruhi dan seberapa besar pengaruh kita kepada mereka. Nah, ini perlu penelitian. Kenapa kamu follow saya? Kenapa kamu follow Instagram? Kalau Anda meneliti, Anda membutuhkan waktu. Oh, saya memfollow Anda karena tampilan Anda. Saya melihat quotes-quotes, membaca pantun-pantun, membaca film pendek 1 menit itu menginspirasi saya. Itu bisa Anda teliti. Tetapi ketika kita sudah di-follow oleh orang lain, itulah pemimpin. Maka dalam benak saya adalah saya dulu punya mimpi. Saya 25 tahun di Yayasan Kanisius, Solo dan Jogja. Sekarang dosen PGSD Sanata Dharma. Itu ya. Lebih baik kita menciptakan sekolah, menciptakan gugus depan yang baik supaya menjadi tempat studi banding bagi orang lain atau sekolah lain. Bukan kita studi banding ke sana. Oke, studi banding ke tempat ini, itu bolehlah, boleh, enggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kalau organisasi kita, gudeg kita itu berkualitas sehingga menginspirasi gudeg-gudeg yang lain, sehingga menginspirasi TKK MPK yang lain. Oh, TKK MPK ini sangat bagus karena sungguh-sungguh terorganisasi, sungguh-sungguh terjadwal, sungguh-sungguh dipikirkan, sungguh-sungguh berkembang, sungguh-sungguh ada inovasi untuk sekolah-sekolah di bawahnya atau yayasan-yayasan di bawahnya. Itu ya. Nomor 3, ini bukan kata-kata saya, ini John Maxwell. Investasi terbaik untuk hari esok adalah mengembangkan pengaruh Anda hari ini. Maka kalau saya itu punya jiwa kepemimpinan itu tidak bisa diciptakan hanya sehari, tetapi proses terus-menerus dan dipupuk, dikembangkan setiap hari. Setiap hari. Hari ini saya bisa mempengaruhi berapa orang. Hari ini saya bisa menginspirasi berapa orang. Itulah sebenarnya mengembangkan jiwa kepemimpinan dengan kata kunci dari Maxwell itu influence. Ini buku ini sangat terkenal dan ada buku tersendiri 5 level leadership, tapi ini sudah ada di dalam buku Developing the Leader Within You 2.0. John Maxwell memperkenalkan, merefleksikan tentang apa yang disebut dengan 5 level leadership dan bentuknya piramid. Kalau bentuknya piramid, yang paling tinggi, yang puncak adalah pinnacle, respect. Di bawahnya people development, reproduction. Lalu di bawahnya reproduction, hasil, permission, relationship, kata kuncinya, possession, hak, right. Bagaimana itu dijelaskan oleh Maxwell. Nah, ini saya pakai yang bahasa Indonesia saja. Jabatan. Kalau kepemimpinan Anda itu berdasarkan jabatan, maka sebenarnya Anda masih memiliki jiwa kepemimpinan yang level 1, agak rendah kalau menurut hukum piramida. Karena yang mengikuti Anda itu karena saya itu sebagai kepala sekolah, lalu saya main kuasa, maka saya sebagai guru mengikuti kepemimpinan kepala sekolah. Tapi harus, karena kalau tidak mengikuti, maka saya akan dipecat. Nah,
orang lain yang mengikuti seperti ini karena keharusan, maka dia masih di level 1, di level 1. Mari kita refleksikan, kita sebagai pembina pramuka, apakah saya sebagai pembina pramuka karena ekstrakurikuler diwajibkan, maka saya harus mengerjakan. Nah, kalau bawah sadar Anda itu muncul seperti itu, maka sebenarnya level kepemimpinan Anda itu masih di taraf hak atau jabatan, position. Nomor 2, hubungan. Orang lain mengikuti karena mereka ingin. Saya sebagai pimpinan, kemudian orang lain mengikuti saya. Saya ingin apa? Ingin dekat dengan dia. Berarti memang agak lebih tinggi lagi relationship, hubungan, relasi. Kalau saya sebagai pimpinan pada level 2 ini dan orang lain hanya ingin mengikuti saya karena ingin dekat dengan saya, menjalin hubungan saja, maka levelnya baru taraf 2. Oke ya, itu ya. Mari kita refleksikan apakah level kepemimpinan saya itu hanya berdasarkan relasi saja. Kalau hanya berdasarkan relasi saja, hubungan ya nanti akan hancur ketika ada konflik karena hanya relasi. Naik lagi ke level 3 yang lebih tinggi, produktivitas. Orang lain mengikuti saya karena apa yang telah saya lakukan untuk organisasi. Artinya apa? Artinya ketika saya sebagai pimpinan dan saya menghasilkan sesuatu, saya bisa memberikan apa ya? Memberikan bukti yang baik. Lalu orang mengikuti saya. Nah, seperti follower itu ya, follower saya klik di Instagram atau di Facebook atau di TikTok. Oh, saya memproduksi yang baik ini, lalu orang lain mengikuti karena hasilnya, hasil saya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi yang mengikuti Anda itu levelnya juga masih level yang 3. Artinya itu apa? Artinya itu, saya sana aja. Tapi yang mengikuti Anda itu tidak produktif kalau orang mengikuti Anda, lalu terinspirasi dengan produktivitas dengan hasil Anda, dan dia orang lain menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari Anda. Nah, orang lain itu punya jiwa kepemimpinan yang sungguh-sungguh mau memproduksi, mau menghasilkan sesuatu yang bisa menginspirasi atau mempengaruhi orang lain. Nah, dengan kata kunci mempengaruhi, ya, reproduksi mengembangkan orang lain. Orang lain mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk mereka. Artinya apa? Kalau saya sebagai pemimpin dan orang lain mengikuti saya karena apa yang saya buat, itulah sebenarnya kepemimpinan yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Saya produk saya, kehadiran saya itu menginspirasi atau mengembangkan orang lain lebih, ya, lebih dari hanya keharusan, lebih dari relationship, lebih dari hasil, tapi di sini lebih mengembangkan kepribadian. Oh, seperti teladan. Oh, dia bagus. Oh, kepala sekolah itu bagus. Oh, Romo itu bagus khotbahnya bagus, dan itu merupakan khotbah dari pengalaman pribadinya, bukan asal khotbah, bukan asal teori. Saya mau mengikuti. Yang level kepemimpinan yang tertinggi adalah puncak atau respect. Orang lain mengikuti Anda karena jati diri Anda dan apa yang Anda wakili. Kepemimpinan ini yang sangat tinggi, dan ini ada di dalam sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Apa yang diucapkan Yesus itu yang dilakukan.
Apa yang dilakukan oleh Yesus diucapkan di summary. Ya, kalau ampunilah saudara-saudaramu seperti kamu mengampuni dirimu sendiri. Yesus sudah melakukan itu. Nah, ini level tinggi. Orang lain hormat kepada kita karena pribadi kita, karena jiwa kepemimpinan kita, karena komitmen kita, karena saya dapat dipercaya. Nah, itu mewakili diri Anda sendiri. Berarti pure murni. Maka kepemimpinan itu seperti Maxwell ya, tidak bisa dibentuk satu hari, tetapi dibentuk setiap hari. Tadi dalam rumusan tadi, sejauh mana hari ini saya bisa mempengaruhi berapa orang. Nah, itu ya. Itu. Lalu kunci yang kedua itu prioritas. Priority. Ini kepemimpinan. Ketika saya sudah bisa mendefinisikan bahwa saya bisa mempengaruhi orang lain, maka tahap keduanya adalah saya sebagai pimpinan, saya harus membuat prioritas. Maxwell mengatakan, ketika Anda berkata semuanya adalah prioritas utama, maka sebenarnya Anda sama sekali tidak memiliki prioritas. Ya, dalam kehidupan sehari-hari, dalam organisasi, Anda pasti punya prioritas. Mana yang lebih penting? Penting, mendesak, dan harus segera dilakukan. Membuat prioritas, 1, 2, 3. Seperti halnya sebenarnya bisa dilatih dalam kehidupan kita sehari-hari hari ini. Mungkin hari ini kan dirancang besok. Besok Sabtu saya akan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang prioritas yang mana? Yang harus selesai hari Sabtu apa? Nah, itu hari Sabtu jam 10 saya harus memprioritaskan saya akan ikut bergabung untuk webinar series, ketemu teman-teman, ketemu dengan saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu prioritas dan komitmen. Lalu Maxwell mengatakan kalau prioritas ini, 1, bekerja lebih cerdas mendatangkan hasil yang lebih besar daripada bekerja lebih keras. Nah, suatu pertanyaan reflektif ya. Orang kaya itu bekerja dengan sangat keras, maka dia kaya. Bisa ya, bisa tidak. Orang yang de facto bekerja keras terus menerus dari pagi sampai jam 4 atau jam 5, misalnya dengan segala maaf, tukang kebun, tukang batu, dia kerja keras dia. Di luar, petani kerja keras dia. Tapi kok enggak kaya ya? Kekayaan harus dibarengi dengan kerja keras. Kalau statement itu harusnya para petani itu kaya-kaya. Maka statement itu perlu direfleksikan. Bekerja lebih cerdas, itulah sebenarnya yang diharapkan oleh pemimpin. Cerdas. Cerdas itu akan memikirkan efektivitas dan efisiensi. Nah, kegiatan bisa efektif kalau memang diprioritaskan, ada prioritas. Ada kemendesakan apa untuk hari ini atau untuk hari esok. Nah, bekerja lebih cerdas itu adalah bekerja di mana melibatkan pikiran, melibatkan otak, melibatkan emosi, melibatkan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita pasti punya talenta. Itu cerdas. Nah, semboyan saya, ini saya tidak mengutip dari mana-mana. Orang cerdas itu adalah orang yang solutif. Orang yang mengeluh terus-menerus tanpa memberi solusi, itu saya yakinnya dia bukan orang cerdas. Statement saya, orang cerdas pasti solutif. 2, proaktif.
mengalahkan reaktif. Artinya proaktif itu berarti apa? Dia cerdas, dia bisa mengantisipasi, dia bisa memperhitungkan apa yang akan dilakukan daripada reaktif. Reaktif kan spontan. Ada ini, lalu kita bereaksi itu. Ada itu, kita bereaksi ini. Orang yang proaktif adalah orang yang cerdas, orang yang punya jiwa kepemimpinan di dalam diri kita masing-masing, sungguh-sungguh bisa mengatur, bisa memprediksi. Hal penting harus lebih diutamakan ketimbang hal mendesak. Artinya apa? Ini berhubungan dengan prioritas. Semuanya penting, tetapi mendesak enggak. Saya ke mall, oh ini bagus, ini penting bagi kita, tapi saya butuhkan mendesak enggak? Oh mendesak, mendesaknya kapan? Nanti aja. Oh saya mau beli ini, beli apa? Beli koper yang harganya mahal. Ini penting ini supaya nanti kalau kita pergi ke mana-mana ini kopernya tidak rusak. Ini mendesak enggak? Penting enggak bagi saya? Nah itu ya. Nah dalam poin ketiga ini secara rohani sebenarnya kita dilatih untuk membuat diskresi mana yang baik, penting, mendesak, mana yang tidak penting, tidak mendesak, ini tidak baik untuk saya. Nah, diskresi, pertimbangan. Diskresi itu discern, memilah-milah, memilah-milah itu berarti dengan pikiran, dengan kecerdasan, pro kontranya, lalu akhirnya mengambil suatu pilihan. Nah, itu ya. Lalu poin yang ketiga untuk mendasari dari leadership, jiwa leadership yang ditawarkan oleh John Maxwell adalah karakter. Maka berkali-kali dikumandangkan pramuka, kegiatan pramuka adalah membentuk, mengembangkan karakter. Itu seringkali dikumandangkan dan ini penting untuk karakter. Tetapi saya sebagai pembina pramuka, ini Anda refleksikan masing-masing. Sebagai pembina pramuka, ekstrakurikuler karena diwajibkan, maka saya hanya ya udahlah ini ajalah. Saya asal-asalan. Tapi tidak sungguh-sungguh, oh selama bulan Februari ini atau selama bulan Maret ada 4 kali pertemuan, 4 kali apa istilahnya pertemuan, kegiatan, Anda tidak memprioritaskan, oh saya akan membentuk karakter ini, saya membentuk karakter ini, saya akan membentuk karakter ini dalam setiap kegiatan atau pertemuan kepramukaan di masing-masing gudang. Dan ini sebenarnya tidak hanya dengan pramuka nih ya, ini sebenarnya untuk umum, tapi contohnya adalah pramuka. Apakah selama kegiatan kepramukaan saya sungguh-sungguh oke dalam setiap kegiatan kepramukaan saya akan menekankan disiplin selama bulan Februari 4 kali pertemuan, disiplin digenjot terus, ditawarkan terus, diinfuskan terus kepada anak-anak melalui aneka kegiatan. Karakter yang baik membangun kepercayaan yang kuat. Orang yang pinter, punya gelar banyak, tapi karakternya tidak terbentuk, sangat jelek, maka ya akan distrust ya, tidak menimbulkan kepercayaan, tidak menghadirkan bahwa dia bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, pemimpin yang sukses itu dalam tanda petik ya, ini sukses itu pemimpin yang solid dengan diri sendiri, dia pasti meyakini otentisitas, apa adanya, artinya originalitas pribadi. Setiap pribadi punya kesempatan, setiap pribadi punya bakat, setiap pribadi punya talenta. Anda kembangkan enggak? Itu otentisitas Anda. B, regulasi diri, manajemen diri. Anda pun bisa mengatur diri Anda sendiri dan Anda bisa mengambil keputusan diri pada dalam hidup Anda sendiri.
lalu kerendahan hati, dan yang tidak kalah penting adalah berani mengambil keputusan. Berani mengambil keputusan, berani menolak, tidak korupsi, berani sungguh-sungguh mau disiplin, jam 3 ya jam 3, jam 7 masuk, maka jam 7 kurang seperempat. Ada di dalam apa? Di dalam ruangan atau apa. Nah, itu ya. Sekarang yang terakhir ini kepemimpinan dan perubahan. Kepemimpinan itu adalah influence, bagaimana mempengaruhi orang lain, lalu dibarengi setelah itu prioritas hidup, prioritas pilihan. Yang ketiga, karakter, bagaimana mengembangkan karakter dalam diri Anda dan dalam diri orang lain. Maka kalau itu terjadi, maka terjadilah suatu perubahan yang positif. To be a leader, you must be able to create positive change. Kalau Anda mau jadi pemimpin, kamu harus menciptakan perubahan yang positif. Saya kira ini bukan hal baru. Ini statement dari John Maxwell, itu adalah refleksi dari pengalaman konkretnya mengunjungi jemaat-jemaat, karena dia pendeta, dan dia sungguh-sungguh berbasis pengalaman. Orang yang terus-menerus memberikan perubahan yang positif, dia punya jiwa kepemimpinan yang besar di level 5. Nah, ada kata kunci dari John Maxwell. Ini mungkin bisa memberi inspirasi kepada kita semua. Kita membesar-besarkan aktivitasnya dan meremehkan prosesnya. Artinya apa? Kita bermimpi, tetapi dia bermimpi tinggi sekali, membesar, oh ini harus ini, tapi meremehkan prosesnya. Untuk mencapai yang mimpi saya, pasti harus ada proses kecil-kecil. Maka John Maxwell memberikan strategi perubahan dengan plan ahead. Artinya itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu rencanakan dulu. Rencanakan dulu kalau mau menuju ke sana. Nah, ini ada artinya ya. P. Predetermine the change that is needed. Tentukan dahulu perubahan yang dibutuhkan. Setelah Anda menganalisis, entah itu dengan SWOT, SWOT, Anda sudah canggih saya kira. Lalu Anda berbincang-bincang bersama dengan rekan-rekan, bersama dengan teman-teman seperjuangan. Kira-kira perubahan apa yang dibutuhkan ya untuk organisasi ini, untuk kelompok ini, untuk TKKMPK ini. TKKMPK kok macet terus, sudah ada bisa kumpul. Oh, hari ini enggak bisa karena ini. Oh, ini. Berbagai. Oh, saya sibuk ini. Nah, sekarang kan bisa kalau hanya rapat ya, kalau hanya bertemu ya, kan bisa pakai Zoom juga atau video call itu ya. Nah, tentukan dulu perubahan yang dibutuhkan. Dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan oleh masyarakat, dibutuhkan oleh teman-teman. Bukan yang dibutuhkan saya, tapi dibutuhkan oleh teman-teman. Nah, L, lay out your step. Petakan langkah. Setelah menentukan, maka poin yang akan saya ubah adalah poin untuk perubahan ini ya, disiplin dalam rapat. Maka petakan langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya adalah mari kita menyepakati membuat jadwal yang pasti, jadwal yang rutin, jadwal yang bisa diterima oleh semuanya. Nah, berarti sebenarnya itu ini sebenarnya membuat roadmap itu ya. Adjust your priority. Nah, setelah Anda menentukan, setelah membuat langkah-langkah, maka sesuaikan dengan prioritas Anda. Jadi, kan ada yang dibutuhkan misalnya banyak, 1, 2, 3, 4. Lalu prioritasnya mana? Diprioritaskan. Tapi di sini John Maxwell mengatakan
sesuaikan prioritas Anda. Jadi, prioritas itu yang penting, yang dibutuhkan, yang mendesak. Setelah itu, notify key people. Ini beritahu tokoh-tokoh penting. Baiknya itu, kalau dalam bahasa kita yang sedikit adalah sosialisasi. Dikatakan kepada orang lain. Mungkin ada masukan setelah sosialisasi, masukan, kritik. Kalau hanya mengkritik itu semua orang bisa, tapi memberikan kritik dan solusi. Maka, oh saya mau kritik ini tidak sesuai dengan ini. Solusinya apa? Ya coba pikirkan sendiri. Itu bukan orang yang punya jiwa kepemimpinan. Anda mengkritik, ketika Anda mengkritik sebenarnya Anda harus punya solusi. Banyak orang hanya pandai mengkritik tetapi tidak banyak memberi solusi. Maka orang itu adalah orang yang kurang cerdas. Setelah disosialisasikan, diberitakan untuk mempengaruhi orang lain, maka beri waktu untuk penerimaan. Oh, ada masukan ini, lalu ada masukan, oke, kita akomodasi, lalu kita lempar lagi. Setelah mereka menerima, head into action, lalu bertindak. Ketika bertindak, maka juga harus mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin akan ada untuk mencapai perubahan yang dibutuhkan. Tetapi kita tetap berpegang teguh dalam jiwa kita, harus sukses. Kan ini kan sebenarnya memotivasi dalam diri kita masing-masing. Program ini harus sukses. TB4 harus sukses. Harus terlaksana. Karena sudah diantisipasi. Oh biayanya mahal. Beli gini. Transportnya 7 juta, 5 juta. Ini kan bisa untuk beli handphone atau apa. Tapi ingat, TB4 itu hanya akan terjadi sekali. Dan itu di Palangkaraya, di luar Jawa, di Kalimantan pertama kali. Maka sebenarnya ini kesempatan yang bagus untuk siapa? Untuk Anda sendiri. Setelah Anda hadir di sana, Anda bagikan, Anda implementasikan pengalaman itu di dalam kegiatan di TKK MPK ataupun di gugus depan. Daily review your progress, tinjau perkembangan Anda setiap hari. Plan ahead ini ya. Nah, ini untuk bahan refleksi Anda semua. Perubahan itu tidak bisa terjadi begitu saja. Perubahan itu pasti harus dilakukan step by step. Saya kira itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, nanti akan dipandu oleh Kak Tata. Kalau Kak Tata kelihatannya juga tidak bisa live, mungkin nanti ada pengganti moderator yang live. Saya bisa live tapi di bandara. Nanti saya mohon maaf tidak bisa pakai seragam pramuka, tapi saya akan pakai pakaian yang sopan. Jadi misalnya Kak Tata, ada pertanyaan, saya akan jawab. Ini bagian kecil saja loh tadi ya, kakak-kakak semua. Dan saya tidak menggurui, saya hanya belajar dari John Maxwell. Dan ini merupakan refleksi yang sangat amat mendalam, karena tulisannya berdasarkan pengalaman. Saya kira ini kelihatannya sudah lama ini ya, tapi tidak apa-apa. Nanti filenya, PowerPoint-nya kalau Anda minta silakan minta ke panitia, karena saya akan share ke panitia hari ini. Ini rekamannya saya di Jogja, kata Pak di Malang. AB dan NABN memakai OBS. Tapi besok
Sabtu saya akan di bandara. Saya sudah mengubah jadwal penerbangan. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang enak di hati, mungkin menggurui, saya mohon maaf. Tapi yang penting adalah saya ingin berbagi pengalaman bagi Bapak, Ibu, Romo, Bruder, Suster, dan sebagainya. Dan mohon dukungannya, terutama untuk ketua yayasan ya. Jangan memiliki mindset pramuka itu tidak ada gunanya, hanya tepuk-tepuk tangan saja dan menghabiskan uang. Mohon dikuburkan, rip, nah dikuburkan, lalu mohon dukungannya untuk mengirim mengirim pembina-pembina pramuka lah, karena persaudaraan itu sangat penting kalau saya. Di situ akan berkumpul ratusan orang-orang muda di TB4 di Palangkaraya. Yang jelas sudah akan hadir adalah 2 uskup. Kemarin sudah foto dan menyanggupi. Uskup aja ya, kan pemimpin dia. Wakil Tuhan bersedia mengorbankan waktu. Mohon ketua yayasan mengizinkan ya. Saya tidak ketua yayasan sekarang, saya dulu ketua yayasan Kanisius, saya kirim sebanyak-banyaknya karena pengalaman untuk guru-guru itu sangat penting bagi kita semua. Mohon maaf saya tidak menggurui, tapi lihat makna yang terdalam dari TB4 itu terjadi di mana? Di Palangkaraya di Kalimantan, dan Keuskupan Palangkaraya sudah menginstruksikan kepada para romo yang ada di keuskupan agar hadir dalam misa. Habis itu kemungkinan besar minimal ada 4 uskup yang akan hadir. Mohon ketua-ketua yayasan ya tergerak hatinya ya untuk mengirimkan pembina-pembina pramuganya. Itu saya mengharapkan sungguh-sungguh. Saya pasti akan hadir, dipastikan kalau tidak ada halangan. Kelihatannya tidak. Saya sudah ke sana 2 kali. Terima kasih. Bocah pakem mangan roti, berkat dalam Tuhan memberkati. Baik Romo, terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini ya. Tentu ya dalam waktu yang cukup lah ya untuk sebuah webinar ya. Kita mendengarkan banyak inspirasi. Jatahnya 20 menit Romo, jadi 40 menitan tidak apa-apa ya. Yang penting kan bukan waktunya bisa kita atur. Yang penting apa yang materinya ini punya makna, punya arti yang baik bagi peserta hari ini tentunya ya. Itu. Kakak-kakak, mungkin kalau ada waktu nanti masih bisa ada tanya jawab lewat live chat, baik itu di YouTube maupun dalam Zoom pada hari ini. Nanti akan diarahkan oleh panitia untuk live chatnya ya. Seandainya ada pertanyaan, silakan ditulis di live chat ataupun di kolom chat di Zoom ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 2 atau nanti akan diatur panitia ini mau lanjut ke sesi 2 atau tanya jawab. Dan untuk sesi pertama ini saya sebagai pembawa acara dan Romo Hartana sebagai pembicara menutup sesi ini. Semoga kakak-kakak semuanya berkenan dan menginspirasi bagi semuanya. Salam Pramuka. Salam